Halo teman-teman semua, selamat siang. Ya, Siang, Kak. siang Kak. Siang, Kak. Siang. Iya. Oke Kak. Selamat siang pada tidak baik daerah asli dan Ibu Widiawati Eskom selaku dosen pembimbing mata kuliah pendidikan komunikasi dan Universitas Mercubuana. Kebetulan aku ini berhasil karena ada maksudnya kepada Kak Anissa Sudekiani dan Kak Anggia Putri yang sudah bersedia hadir menjadi narasumber pada acara hari ini. Selamat siang kepada Bapak Syahban selaku siswa SMK Pandawa Budi, dan selamat siang kepada teman-teman semua yang sudah bersedia hadir untuk menonton acara ini. Webinar kita pada siang hari ini, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya kawan-kawan ya. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Ini juga dapat terlaksana berkat dukungan Kak Sani dari Bank Mayapada selaku sponsorship acara ini. Saya semua ya di sini ya. Alhamdulillah sehat Kak. Di sini ya. Di sini teman-teman semua pasti pada sibuk ya buat ngerjain tugas-tugas sekolah online. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman ya, walaupun yang harus beraktivitas keluar juga tetap jaga kesehatannya. Oke, langsung aja kita mulai acara ini ya. Yang pertama ada sambutan dari ketua panitia kita yaitu Kak Stefani. Kepada Kak Stefani kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada yang terhormat dosen pembimbing mata kuliah Peduli Negeri Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercubuana, Ibu Ida Anggraini Ananda, daerah AMSI. Kebetulan beliau berhalangan hadir pada hari ini, dan Ibu Yuliawati SOS MIKOM. Kepada Bapak Syahban selaku staf kesiswaan SMK Pandawa Budi Luhur. Kak Anggia Putri dan Kak Anissa Steviani yang sudah bersedia menjadi narasumber dalam acara kuliah Peduli Negeri ini. Serta teman-teman dari SMK Pandawa Budi Luhur atas kesediaan waktunya untuk mengikuti acara ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas rahmat dan kelimpahan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita semua dapat hadir mengikuti acara ini dalam keadaan sehat. Sebagai bentuk kepedulian kepada tanah air dan bangsa Indonesia, kami mahasiswa Public Relation Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercubuana menyelenggarakan acara webinar ini melalui mata kuliah Peduli Negeri dengan tujuan diadakannya acara ini yaitu untuk memberikan edukasi kepada para siswa-siswi untuk peka terhadap personal branding dalam membentuk identitas diri mereka, agar dapat bersaing di dunia kerja serta dapat meningkatkan kredibilitas serta rasa percaya diri siswa-siswi. Kami, Sasas Project, berharap para generasi muda khususnya siswa-siswi SMK Pandawa Budi Luhur dapat memahami tentang personal branding. Seperti yang kita tahu, personal branding itu adalah cara bagaimana kita memaksimalkan value atau potensi, skill, dan attitude dalam dirinya yang berhubungan dengan profesinya. Seperti yang diketahui, lulusan sekolah kejuruan akan difokuskan untuk bekerja ketika lulus nanti. Persaingan dunia kerja yang semakin meningkat, apalagi di era digital seperti sekarang ini, tentu personal branding merupakan hal yang lumrah untuk diketahui dan dipelajari, terutama bagi siswa-siswi sekolah menengah kejuruan. Semua orang butuh personal branding karena setiap pribadi itu berbeda.
Ketika membentuk personal branding, tentu hal yang paling utama adalah tetap menjadi diri sendiri yang memiliki keunikan dibanding dengan orang lain. Dengan memberikan materi seputar pengertian personal branding, manfaat, konsep, elemen, dan pentingnya personal branding di Instagram @such_project, serta dibantu mengenai pemahaman personal branding berdasarkan pengalaman dari para narasumber, diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada siswa-siswi SMK Pandawa Budi Luhur untuk membentuk serta mengembangkan personal branding mereka masing-masing, tentu dengan cara yang positif yang akan berdampak pada karir mereka ke depannya. Seperti yang kita tahu, personal branding itu terbagi menjadi dua, natural dan create, di mana jika di antara para siswa-siswa SMK Pandawa Budi Luhur ini sudah memiliki natural personal branding, mereka dapat dengan tahu bagaimana cara meningkatkan personal branding yang sudah ada pada diri mereka. Tetapi untuk para siswa-siswa yang merupakan creative personal branding, mereka tahu bagaimana cara untuk membentuk personal branding diri mereka masing-masing. Selain itu, terima kasih kepada Kak Sani dari Bank Mayapada atas kesediaannya menjadi sponsorship sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik, serta Oren Magazine selaku media partner dalam acara ini. Terima kasih kepada Ibu Ida dan Ibu Yulia atas bimbingannya sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik. Serta terima kasih kepada SMK Pandawa Budi Luhur yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk membagikan ilmu kami kepada siswa-siswinya. Terima kasih kepada Kak Anggia dan Kak Anissa Steviani yang sudah bersedia menjadi narasumber acara ini. Serta terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam acara ini. Akhir kata, jika ada kata yang kurang berkenan, serta ada kekurangan dalam acara ini, kami semua panitia dari Sastra Project memohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Stefani atas sambutannya. Selanjutnya, mari kita dengarkan kata sambutan dari staf kesiswaan SMK Pandawa Budi Luhur, yaitu Bapak Syahban. Silakan Pak Syahban, waktu dan tempat. Halo, selamat siang semuanya. Siang, Bang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pihak Kampus Mercu Buana yang diwakili beberapa tim untuk melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat tentang personal branding, dan tentunya yang terhormat Ibu Ida Anggraini DRA MSI dan Ibu Yuliawati SOS Mikom selaku dosen pembimbing. Selamat siang Ibu. Semoga hubungan baik antara SMK Pandawa dan Mercu Buana akan terjalin terus. Tentunya juga banyak sekali Bu anak-anak didik kami dari SMK Pandawa Budi Luhur itu selalu mengirimkan beberapa siswa, mungkin setiap tahun itu ada 15 sampai 25 orang yang mengikuti kegiatan atau menjadi mahasiswa Universitas Mercu Buana. Dan tentunya juga beberapa partnership juga tentang kegiatan di, contohnya seperti wisuda juga yang kita tahu sama-sama COVID ini, wisuda kita tahun ini di cancel karena memang tidak memungkinkan untuk satu dan lain hal. Tentunya di sini terima kasih pada tim yang bertugas pada siang hari ini, semoga acaranya sukses terus dan kalian bisa, tentunya anak-anak kami SMK Pandawa Budi Luhur selaku peserta dan partisipan semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat, tentunya wawasan baru. Saya pesan untuk kakak dan pembicara, mungkin nanti anak-anak saya pribadi itu dikasih arahan gimana sih cara personal branding dalam hotel itu gimana, karena kita berfokus kepada personal branding dalam hotel. Dan keduanya itu step apa sih Kak kira-kira yang nanti akan dilakukan untuk setelah COVID ini, apa sih kira-kira yang akan kasih arahan gitu Kak, gimana sih setelah COVID ini selesai kita harus ngapain step by stepnya, begitu Kak. Dari kami SMK Pandawa Budi Luhur, saya selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMK Pandawa Budi Luhur mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya pada pihak Mercu Buana yang telah memberikan masukan, pengarahan atau sosialisasinya. Dari saya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Web seminar kali ini kita akan mengangkat tema tentang personal branding untuk membentuk identitas diri. Oke teman-teman, di sini saya akan jelaskan seperti apa yang kita tahu ya, personal branding adalah identitas serta persepsi orang lain terhadap diri kita. Semakin bagusnya personal branding yang kita nilai akan berpengaruh terhadap kita. Beberapa sudah kami publish di media sosial tentang personal branding, yaitu personal branding menurut para ahli, manfaat personal branding di era digital, diantaranya meningkatkan rasa percaya diri, meningkatkan kreativitas, memberikan nilai tambah, memperluas jaringan, memahami apa yang membuat kamu berkembang, serta fokus audiens. Ada juga konsep pembentukan personal branding, keteguhan, kepemimpinan, kesatuan, kenampakan, kepribadian, spesialisasi, pembedaan, dan maksud baik. Elemen dari personal branding diantaranya you, dan relationship. Kita akan membangun personal branding. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak materi yang akan disampaikan oleh Kak Anggia Putri selaku Duta Genre Jakarta Barat 2020. Silakan Kak Anggia. Thank you Kak atas kesempatannya dan kepada Ibu dosen dan Bapak Pembina Kemahasiswaan. Aku langsung share screen aja kali ya. Ya Kak. Apakah sudah terlihat? Sudah Kang Gia? Udah terlihat teman-teman? Oke. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Hari ini aku alhamdulillah diberikan kesempatan untuk sharing-sharing sama kalian mengenai personal branding untuk membentuk identitas diri. Jadi sebelum lebih lanjut, tak kenal maka tak sayang. Kalau misalkan nggak sayang, gimana mau dapet tuh materinya? Perkenalkan, nama aku adalah Anggia Putri Vianda Cahyani. Aku merupakan mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana semester 5. Aku lahir di Jakarta tanggal 30 Mei tahun 2000 dan aku merupakan lulusan SMA Negeri 65 Jakarta. Mungkin kalau kalian tahu, kita bisa ketemu ya kapan-kapan. Terus ini ada kontak aku kalau misalkan kalian nanti ada yang mau dibahas lebih lanjut, kalau misalkan kalian juga mau apa nih yang akan kalian tanyakan gitu. Untuk achievement, alhamdulillah aku merupakan mahasiswa berprestasi tingkat Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana tahun 2020. Aku juga kemarin diamanatkan untuk menjadi Duta Genre DKI Jakarta juara 3 dan Duta Genre Jakarta Barat juara 1. Aku juga pernah mengikuti lomba debat, mengikuti lomba pidato, lomba esai, dan aku juga merupakan salah satu finalis Pekan Inovasi Psikologi Indonesia pada tahun 2019 kemarin. Untuk pengalaman, aku merupakan pengurus himpunan mahasiswa Fakultas Psikologi sebagai sekretaris. Dulu waktu aku SMA juga aku join OSIS sebagai staf divisi kesehatan. Dan aku juga waktu itu ikut ekstrakurikuler tari saman. Mungkin sekian ya perkenalan dari aku. Semoga dapet tuh engage-nya dan kita bisa lebih kenal satu sama lain lagi. Oke, untuk next-nya, di akhir acara aku ada hadiah nih buat 2 orang peserta. Jadi caranya gampang, kalian tinggal bikin rangkuman aja di Instagram, di Instastory kalian mengenai materi hari ini. Nanti kalian bisa tag aku, nanti aku pilih 2 orang terbaik dari rangkuman itu di Instastory. Jangan lupa tag aku @anggiaputrifc atau nanti di akhir acara bisa aku confirm lagi. Jadi semangat ya mantengin materinya. Oke, sekarang mungkin teman-teman bisa tolong ke gotomenti.com. Jadi kalian buka internet, buka Google, kalian klik menti.com. Terus kalian submit kode 5575261. Kayak gini. Kalian bisa ke menti.com, terus kalian
tulis tuh kodenya 55752661. Terus kalian klik jawabannya. Kalian mau dikenal sebagai apa dan kalian mau dikenal sebagai siapa sih? Tenang aja, ini jawabannya anonim, jadi kalian nggak akan ketahuan diri kalian itu siapa, nama kalian siapa. Oke, yuk teman-teman bisa go to www.menti.com, masukin kodenya 5575261 dan klik jawaban kalian. Oke, baru satu. Ayo teman-teman yang lain. Aku pengen tahu nih kira-kira anak SMK Pandawa Budi Luhur ini rata-rata mau dikenal sebagai apa sih? Terus kalian mau dikenang oleh orang lain itu seperti apa? Dikenang sebagai siapa gitu? Yuk, apakah ada kendala? Kalau ada kendala mungkin bisa on mic, nanti aku bantu. Halo teman-teman, apakah ada kendala? Pak, kodenya apa kak? Ini 5575261. Boleh kalau misalkan kalian mau jawab sebagai pengen dikenal sebagai seorang yang pintar gambar. Ya benar, sebagai orang baik dan tidak sombong. Atau aku pengen nih dikenal sebagai orang yang aku tuh jago banget masak loh. Aku tuh jago banget desain gitu. Aku tuh orangnya suka banget ngomong. Jadi orang-orang boleh tuh kenal aku sebagai orang yang suka ngomong gitu. Fotografer, jago masak. Ayo, baru 5 orang, ada 30, at least 15 orang lah ya, biar aku tahu rata-rata kalian tuh mau dikenal sebagai apa sih di SMK ini. Orang yang berbakat, sebagai orang jago masak, ciptaan Allah. Good. Sebagai orang yang berguna, amin. Penulis, keren. Ya, ayo ada lagi. Orang pintar, amin. Penulis. Ayo ada lagi yang masih mau nulis, mau ngetik. Kodenya ini 5575261. Orang yang berwibawa, orang pintar, dancer, amin. Oke, cukup kali ya. Nah, jadi ini kalian bisa tahu kalau misalkan teman-teman kalian nih kira-kira mau dikenal sebagai apa nih? Ada yang bilang mau jago masak, ada yang mau dikatakan sebagai dancer, ada yang mau jadi chef, berarti sama kayak tadi ya, jago masak. Ada orang yang, gue pengen nih dikenal sebagai orang yang berwibawa. Ada juga yang mau bilang mau jadi penulis, jadi orang yang pinter. Ada juga yang simple, sebagai teman yang baik. Keren banget itu. Emang kita harus jadi orang yang baik ya, tapi juga kalau misalkan kalian punya personal branding seperti itu, keren banget, simple, berarti kalian manusia yang oke. Oke, cukup teman-teman. Terima kasih. Bekerja keras. Oke. Nah, setelah tadi dengar jawaban-jawaban kalian, pasti kalian juga udah mengerti tuh kira-kira personal branding itu apa sih? Kira-kira definisinya itu apa sih? Nah, nggak jauh-jauh dari apa yang kalian tulis. Kalian mau dikenal sebagai apa? Nah, itu jawaban. Personal branding itu adalah sebuah label untuk diri kalian. Kalian mau dikenang oleh orang lain sebagai apa? Nah, ini kalau misalkan ditanya, mereka ini siapa sih? Mungkin ada yang buat Orang yang dikenal. Ayo yuk. Ya, mungkin bisa lebih spesifik. Raditya Dika itu sebagai apa, Raisa itu sebagai apa, dan Jokowi itu sebagai apa gitu. Sebagai penulis, ya. penyanyi, sebagai Tuh, nah, simpel kan? Jadi dengan sesimpel ini kalian tuh bisa tahu personal branding dari Raditya Dika. Dengan segampang itu kalian bilang, oh dia penulis kak, oh dia artis, oh dia pemain film. Tadi juga Raisa ada yang bilang, dia penyanyi, dia juga artis gitu. Jadi
kalian tuh nggak perlu mikir lama-lama mereka ini siapa, karena personal branding mereka tuh udah kebentuk gitu dari awal dan mereka selalu konsisten. Kalau misalkan mereka itu ya adalah seperti itu, seperti penyanyi, seperti aktris, seperti komedi gitu. Dan Pak Jokowi juga seorang pemimpin negara, seorang presiden gitu. Jadi kalau misalkan seseorang sudah mempunyai personal branding yang baik, kalian tuh nggak akan susah untuk mendeskripsikan mereka ini siapa. Bahkan fotonya ngeblur aja tuh kalian udah ketahuan, oh ini Raisa ya, ketahuan sih dari rambutnya itu kan yang penyanyi suaranya enak itu. Tuh, jadi udah mulai dapet lah ya apa itu personal branding untuk diri kalian sendiri. Kita lanjut ke definisi. Jadi personal branding itu adalah suatu proses membentuk persepsi masyarakat terhadap aspek-aspek yang dimiliki oleh seseorang. Di antaranya itu ada kepribadian, ada kemampuan, ada nilai-nilai, dan stimulus-stimulus positif. Jadi lebih simpelnya adalah personal branding itu label diri kalian. Kira-kira kalian itu mau dikenal sama orang lain sebagai apa dan siapa. Dan kalian tuh harus punya brand sendiri gitu. Misal kayak aku adalah seseorang yang sering dikatakan suka banget ngomong. Aku tuh suka banget ada di depan orang banyak. Jadi ketika orang melihat aku, orang tahu, oh itu Anggia ya yang suka ngomong itu. Dan alhamdulillah kemarin karena aku diamanahkan menjadi duta genre, orang menambah personal branding aku sebagai oh Anggia ya yang sebagai duta genre, seperti itu. Jadi sesimpel apa sih kalian mau dikenal sama banyak orang? Kayak tadi semisalkan jago masak, oh Andi ya dia yang jago masak itu, yang masakannya enak-enak gitu. Jadi nggak harus yang susah. Jadi kan pasti kalian ada beberapa orang yang mikir, si Ani itu siapa ya? Ani itu yang kayak gimana sih? Padahal itu teman kalian sendiri gitu. Jadi karena dia belum punya personal branding yang kuat, jadi orang-orang itu akan lebih susah untuk mendeskripsikan Ani ini siapa. Nah, ada 3 dimensi untuk membentuk personal branding menurut McNally and Speak pada tahun 2002. Yang pertama adalah kompetensi. Jadi ketika seseorang mau memiliki personal branding yang baik, kalian harus punya tuh skills yang baik, kalian juga harus memiliki kompetensi yang baik. Tadi aku kalau nggak salah dengar kalian dari perhotelan, jadi gimana caranya kalian mempunyai kompetensi di bidang perhotelan itu dengan baik gitu. Ada yang bagian masak, misalkan ada yang bagian front office, ada yang bagian room service. Jadi gimana caranya kalian bisa unggul di masing-masing bidang kalian. Jadi kalian harus terus mengasah kemampuan kalian agar orang-orang tuh tahu kalau misalkan kalian expert di bidang itu. Nah, yang pertama standar, ketika kalian sudah memiliki hal-hal yang mau kalian tingkatkan, seperti gue mau nih dibilang orang-orang jago masak, ya kalian harus selalu berusaha gitu. Kalian harus memiliki standar yang tinggi. Jangan sampai kalian mau nih dibilang jago masak, tapi kalian males-malesan. Kayak ya udahlah toh masak juga cuma dicicipin sama keluarga gue, cuma sama teman-teman gue gitu. Enggak gitu, kalian harus punya a big dreams untuk mencapai sebuah personal branding yang baik. Jadi orang-orang bakalan tahu kalau misalkan oh iya nih orang jago masak enak banget loh gitu. Jadi standarnya harus tinggi ya teman-teman, jangan sampai standarnya tuh rendah. Yang ketiga, gaya bagaimana kalian berhubungan dengan orang lain. Seperti tadi ada yang bilang mau menjadi teman yang baik. Itu keren banget karena personal branding itu bisa dimulai dari hal yang simple. Seperti ada pasti kalian berpikiran bahwa oh ini temen gue si Ika baik banget, dia kalau dimintain tolong gak pernah nolak. Jadi ada personal branding yang sesimpel itu karena si Ika ini menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang lain gitu. Jadi orang-orang juga gampang tuh nginget Ika ini siapa. Jadi jangan pernah berhenti jadi orang baik, karena dengan kalian jadi orang baik aja personal branding kalian tuh akan tinggi gitu. Oke, next. Nah, dari tadi ngomongin personal branding, kenapa sih? Terus emang harus ya? Nah, ini jawabannya. Menurut aku, personal branding itu very important karena aku belum pernah menemukan kekurangan dari personal branding itu sendiri. Nah, kalau kalian mau tahu apa sih manfaat personal branding, yang pertama adalah membantu memberi ciri khas pada diri kalian sendiri. Itu pasti, kayak tadi semisal yang mau dibilang jago masak. Ketika kalian sudah berhasil membuat hal itu menjadi personal branding, maka orang-orang tuh tahu, oh ciri khas lo itu lo bisa masak kan, apalagi kalau misalkan kalian khusus di pastry gitu. Oh ini orang masak pastry-nya enak banget gitu. Jadi orang-orang tuh tahu kalian tanpa harus mikir yang susah, tanpa harus mikir yang lama. Ini orang jago apa? Ini siapa sih gitu. Jadi dengan personal branding tuh kalian akan lebih mudah untuk dikenali dan dikenal walaupun jarang ketemu. Dan yang kedua, mendapatkan koneksi yang luas
Itu pasti karena kita makhluk sosial, kita hidup sama-sama membutuhkan. Kalau misalkan kalian jago masak, kalian akan dicari sesama pecinta masak dan orang-orang yang butuh jasa kalian. Jadi kalau misalkan kalian jago masak, kalian akan dicari nih sama orang-orang. Gue butuh nih orang yang jago masak, kira-kira lo ada saran nggak? Ada nih temen gue jago banget masak, kebetulan dia kerja di sini-sini. Nah, kalian akan direkomendasikan oleh orang lain. Dan orang-orang yang pecinta masak juga, gue butuh partner deh buat jago buat masak di hotel gitu. Kalian akan pasti dihubungi kalau misalkan kalian punya personal branding yang baik. Jadi relasi kalian akan luas, padahal kalian hanya berpedoman jago masak. Jadi walaupun jago masak, walaupun hanya jago masak, tapi kalian bisa tuh mengungguli itu. Nah, nanti kalian akan mendapatkan relasi dan koneksi yang luas banget karena kalian bagus di bidang itu. Dan yang ketiga, membangun kredibilitas. Jadi orang yang personal brandingnya baik pasti juga orang yang kredibel karena dia tuh udah selalu berusaha untuk mengupgrade diri, untuk selalu berusaha menampilkan yang terbaik. Jadi jangan pernah main-main sama orang yang punya personal branding yang baik karena itu orang benar-benar kredibel, itu orang-orang benar-benar expert di bidangnya. Yang keempat, menambah kepercayaan diri. Pasti nggak sih teman-teman, semisal kalian habis menang apa gitu, terus kalian diakui, lo keren banget ya kemarin menang acara ini, itu pasti akan menimbulkan rasa di diri kalian, oh ternyata gue bisa ya, oh ternyata gue mampu nih untuk melakukan hal tersebut. Jadi kalian akan lebih percaya diri. Misal tadi ya, contoh masak, kalian masak nih, terus temen kalian nyobain kan, gila masakan lo enak banget gitu, pasti kalian seneng karena kalian, wah ternyata masakan gue diakui nih sama temen gue karena enak banget gitu. Nah jadi itu akan menimbulkan kepercayaan diri. Jadi kalian ketika masak itu akan lebih semangat karena ada orang-orang yang mengakui bahwa kalian emang bisa masak. Tuh. Yang terakhir menjadi lebih fokus, pasti karena ketika seseorang sudah membentuk personal branding, mereka tuh akan lebih fokus gitu untuk selalu mengembangkan hal tersebut. Kayak balik lagi ke jago masak, dia akan terus meningkatkan skill. Misalkan masakan tuh akan selalu bertambah-tambah kan, seperti zaman-zamannya dulu belum ada Dalgona Coffee, sekarang ada Dalgona Coffee. Jadi mereka akan terus belajar gimana caranya bisa selalu expert di dalam bidang masak itu. Jadi emang harus fokus biar selalu keren tuh personal brandingnya. Nah ini ada konsep utama membangun suatu personal branding. Ini nggak jauh beda dari apa yang tadi aku jelasin sebelum-sebelumnya. Yang pertama itu adalah spesialisasi. Kalian harus unik, kalian harus ada ciri khasnya, karena kalau kalian sama dengan orang lain, ya orang juga akan susah untuk mengenal kalian gitu. Jangan pernah takut untuk berbuat beda, untuk tampil beda, asal itu positif, karena menurut aku sekarang yang lebih dikenal itu adalah orang-orang yang tampil beda gitu. Kayak sekarang banyak banget yang mau jadi YouTuber. Ya YouTuber sekarang banyak kan, YouTuber yang bagian beauty class, ada yang bagian musik, ada yang bagian home cooking. Jadi kalau misalkan kalian sama-sama aja, nggak ada pembedanya, toh orang juga bosan gitu sama kalian. Ah ini sama kayak channel A gitu, apa bedanya? Mending gue ke channel C, dia seru nih masak sambil cerita, masak sambil ngelawak gitu. Jadi make a difference things buat diri kalian, itu yang akan dikenal sama orang-orang. Seperti tadi yang aku dengar kalian dari perhotelan juga, karena pasti banyak banget lulusan SMK perhotelan. Nah gimana caranya kalian punya hal yang menarik gitu di mata orang lain? Ya kalian harus unik, kalian harus berani beda. Kalian cari kesamaan di semua SMK perhotelan. Ketika kalian sudah mencari persamaan, kalian bikin tuh sebuah perbedaan. Apa ya inovasi yang bisa kita bikin nih? Apa ya inovasi yang bisa gue bikin biar nantinya orang-orang tuh melirik kita sebagai SMK perhotelan gitu. Jadi membuat suatu hal yang berbeda itu juga penting banget. Nah ini ada kepemimpinan. Kepemimpinan itu gimana caranya kalian bisa memimpin diri kalian sendiri. Karena kalian gimana caranya mau menampilkan personal branding yang baik kepada seseorang kalau semisal kalian aja belum bisa memimpin diri kalian sendiri gitu. Jadi tolong jadilah pemimpin dalam diri sendiri. Kalian harus bisa teguh pendirian, kalian harus berani mencoba hal-hal yang baru, kalian juga harus berani memecahkan masalah sendiri gitu, nggak harus bergantung pada orang lain. Nah ini yang kepribadian, kesatuan, keteguhan itu satu kesatuan ya. Jadi kalian harus memiliki kepribadian yang baik, kalian harus punya moral dan etika yang baik. Karena percuma kalian punya personal branding yang baik, tapi kalian itu orang yang jahat. Semisal, pasti ada
orang atau teman kalian yang pintar matematika, misal dia pintar banget nih matematika, tapi dia sombong, tapi dia pelit, dia nggak mau bagi-bagi jawaban atau ngajarin 1-2 soal gitu. Nah pasti personal branding pintar matematikanya itu akan tertutup gitu loh dengan kesombongan dia. Jadi sebisa mungkin ketika kalian mau membangun personal branding, kalian juga harus jadi orang yang baik, jadi orang yang beretika, jadi orang yang bermoral. Jangan sampai kalian udah capek-capek nih pintar matematika, tapi kalian bakal ketutup gitu loh sama kesombongan kalian. Jadi misalkan, oh itu si Bobby pintar matematika, percuma sombong, ngapain ditemenin, ngapain minta ajarin gitu, percuma gitu. Jadi bakalan timpang gitu kalau misalkan kalian jadi orang yang nggak baik. Jadi tolong tanamkan di diri kalian harus ada moral dan etika yang baik demi personal branding yang baik juga. Jangan lupa, jadi orang baik itu gak pernah ada ruginya. Kalau misalkan kalian baik kepada semua orang, kalian tuh gak akan tahu gitu loh siapa yang akan menolong kalian di masa yang akan datang. Bisa aja orang yang gak dikenal, bisa aja orang yang kalian gak suka, bisa aja orang yang kalian selama ini hindari tapi malah menolong kalian. Jadi berbuat baiklah kepada semua orang. Nah ini ada 3 elemen personal branding. The first thing, it's you. So be the best version of yourself. Tolong jadilah diri kalian sendiri dengan versi terbaik. Jadi jangan jadi diri kalian sendiri tapi versi yang bawah gitu. Jadi jadilah versi kalian yang paling baik, yang paling maksimal, karena itu yang nantinya akan membuat personal branding kalian itu bagus. Jangan pernah coba jadi orang lain. Mungkin oke, kalian bisa melihat orang lain sebagai motivasi, kalian bisa melihat orang lain sebagai sosok inspiratif, tapi tidak untuk diikuti atau tidak untuk dibanding-bandingin gitu. Karena semua orang itu punya ciri khasnya masing-masing. Kalau misalkan kalian selalu membandingkan, kalian selalu, gue mau menjadi orang ini, persis kayak orang itu, ya kalian gak akan bisa, karena kalian itu berbeda dengan orang lain. Jadi kalian harus punya unique selling things untuk dijual kepada orang lain gitu. Jadi tolong jadi diri kalian sendiri tapi versi yang terbaik. Percaya sama diri kalian kalau kalian itu bisa, dan terus berusaha gitu. Jangan pernah capek untuk belajar. Sekalinya kalian capek untuk belajar, kalian gak akan pernah maju. Apalagi di masa COVID kayak gini, itu semua orang, semua hal, semua sistem harus dipaksa lebih adaptif gitu. Jadi kalian harus bisa tiba-tiba mendadak berubah menjadi situasi yang di rumah aja, padahal sebelumnya kalian adalah anak yang di lapangan, anak yang selalu di luar gitu. Ketika kalian di rumah aja, kalian jadi berubah gitu. Jangan kayak gitu, tolong berusaha adaptif di semua situasi. Karena dengan COVID ini benar-benar ngajarin kita semua kalau misalkan kita nggak akan ada yang tahu bulan depan itu dunia akan seperti apa gitu. Jadi tolong untuk selalu berusaha adaptasi yang baik dengan diri kalian sendiri gitu. Percaya sama kemampuan diri kalian, dan percaya kalau misalkan kalian udah punya tekad, udah punya hal-hal yang bisa ditonjolkan, di situasi apapun kalian bisa bertahan. Nah yang kedua adalah promise, kalian janji sama diri kalian sendiri kalau untuk selalu teguh, untuk selalu konsisten. Karena percuma kalian membangun personal branding tapi kalian di tengah-tengah berhenti. Semisal tadi orang yang jago masak nih, udah oke nih personal brandingnya, tiba-tiba di tengah jalan udah males, bosen, ya udah selesai. Orang-orang nggak akan tahu lagi kalian kalau jago masak, karena jago masak kok udah nggak pernah masak-masak lagi sih, seperti itu. Yang ketiga, ini udah aku bahas tadi di awal, relationship. Kalian harus membangun hubungan baik dengan orang lain. Karena kita makhluk sosial, gak akan pernah sendiri. Kalau kalian gak menjalin hubungan dengan baik, kalian akan susah dimanapun dan kapanpun. Jadi, jangan pernah berhenti untuk menjadi orang yang baik. Nah, ini ada tips membangun personal branding. Kalau misalkan kalian di perhotelan, bisa kalian sesuaikan. Dan ini juga, ini kan secara general ya, jadi kalian bisa dihubungkan dengan aktivitas kalian. Yang pertama adalah tentukan tujuan personal branding. Kalian itu mau dikenal sebagai apa? Kira-kira kalau misalkan kalian dikenal sebagai seorang yang jago masak, seperti apa saingannya, seperti apa cara belajarnya. Jadi kalian harus riset dulu nih, berhubungan sama poin kedua, kalian harus riset. Misal kalian masih bingung banget buat personal branding, kalian bisa throwback ke masa kecil. Kalian bisa lihat, apa sih yang gue bisa dari kecil. Kalian bisa tanya sama teman-teman kalian, kira-kira kelebihan gue tuh apa sih, tolong dong kasih tahu gitu. Jadi kalian bisa riset, kalian bisa belajar.
Kira-kira apa yang kalian bisa? Aku yakin, aku percaya semua orang punya kelebihannya masing-masing, semua orang punya personal brandingnya masing-masing, asal mereka mau berusaha gitu loh. Jangan males, jangan hanya diem. Kalau kalian diem di masa yang gak jelas seperti sekarang, kayak COVID gak tahu kapan selesai, dunia ini bakal ada apa lagi, kalian gak akan maju atau kalian akan tertinggal jauh. Jadi tolong untuk selalu meningkatkan hal-hal yang terkait dengan diri kalian gitu loh. Lakukan riset, belajar, tanya sama orang, jangan pernah diem, nanti kalian akan tertinggal jauh. Nah, buat sesuatu yang otentik dan bernilai. Jadi buatlah sesuatu yang unik. Ketika kalian sudah membuat satu hal yang unik dan bernilai, orang tuh akan mengenang kalian banget. Misal ada orang yang kayak Ika Natasha, kalau kalian tahu, penulis novel, atau Dewi Delestari, penulis novel. Jadi ada bukti, ada karyanya gitu yang unik dan bernilai. Jadi setiap orang yang membaca buku, oh inget banget, ini novelnya Ika Natasha kan, ini novelnya Dewi Delestari kan, atau semisal lagu Fiersa Bersari. Oh ini lagunya otentik banget nih, lagunya belum pernah gue denger di mana-mana, benar-benar lagu baru banget, lagu fresh gitu, dan bernilai lagi. Nah jadi kalian akan lebih mudah dinilai sama orang-orang dan dikenang karena karya-karyanya yang bernilai. Terus konsisten. Tadi aku bilang kalau kalian berhenti di tengah jalan, kalian udah selesai dikenang sama orang gitu. Orang-orang kan banyak ya kegiatannya, nggak hanya mikirin kalian. Kalau misalkan 2-3 tahun udah nggak pernah ketemu lagi, terus oh lo yang jago masak itu kan, tapi kok sekarang udah nggak pernah masak-masak lagi sih gitu. Jadi orang yang akan lupa gitu loh, akan udah nggak ada momen-momen lagi mengingat kalau kalian itu bisa masak. Jadi tolong konsisten, perlahan tapi pasti, jangan buru-buru. Kayak misalkan nih gue mau jadi beauty vlogger, ya kalian langsung muluk-muluk, oh gue harus ditonton sama 1 juta subscriber, gue harus di endorse, gue harus banyak viewers ya. Nggak harus gitu, pelan-pelan aja. Yang penting kalian rutin, yang penting kalian itu ada niat, ada tekad, ada usaha untuk selalu belajar dari hal-hal tersebut. Nanti aku yakin pasti besar, walaupun jangka waktunya emang nggak sebentar. Yang terakhir, investasi. Seperti yang aku bilang, harus ada bukti otentik dan bernilai gitu. Misal kalian suka gambar, kalian suka ngomong, kalian suka nulis, ya harus ada buktinya. Jadi kalian bisa ngumpulin sertifikat, kalian ikut sertifikasi. Kalau yang jago masak, kalian harus coba tuh berbagai macam resep, kalian foto, kalian upload ke Instagram, atau kalian coba cicipin ke orang-orang lain gitu. Jadi harus ada investasi masa kini untuk di masa depan. Jadi kalian itu ada buktinya gitu loh. Kayak misalkan orang yang jago gambar, ya harus ada gambar-gambarnya. Kalau misalkan orang yang ikut lomba, orang yang ikut sertifikasi, ya harus ada bukti fisik sertifikatnya. Jadi itu yang akan menjadi investasi di masa depan untuk kalian. Kalau kayak contohnya orang yang mau jago make up, ya kalian harus beli alat-alat make up yang sekiranya bisa menjadi investasi untuk masa depan. Jadi jangan sayang gitu loh. Kalau bisa totalitas ya totalitas, tapi harus tahu batasnya juga. Ini ada media untuk kalian membentuk personal branding kalian. Kenapa aku tekanin di sosial media? Karena sekarang lagi COVID, susah banget untuk ketemu dengan orang secara fisik, dan kalian juga pasti di era digital lagi gempar-gemparnya banget Instagram, main YouTube, main TikTok. Jadi kalian bisa itu mengungkapkan personal branding kalian lewat hal tersebut. Kayak kalian jago masak, boleh kalian upload di YouTube. Kalau misalkan kalian di SMK Perhotelan, kalian ada apa aja sih kegiatannya? Kalian upload di YouTube, kalian upload di TikTok gitu. Jadi orang-orang tuh tahu kalau misalkan SMK Pandawa Budi Luhur ini seperti apa kegiatannya. Jadi jangan hanya diem-diem aja, ya orang tuh nggak akan tahu. Apalagi di media sosial ini kan banyak banget ya audiensnya. Jadi kalian bisa boost tuh audiens kalian lewat media sosial seperti Instagram, YouTube, atau TikTok yang menurut aku paling tinggi banget nih engagementnya. Jadi kalian bisa upload kegiatan-kegiatan kalian bisa upload tuh apa sih yang mau orang lihat dari diri kalian sendiri. Seperti itu. Jangan lupa untuk selalu memanfaatkan apapun yang ada. Kalau misalkan sekarang lagi tenar TikTok, gunakanlah TikTok. Kalian bikin tuh sama teman-teman kalian tentang SMK Perhotelan seperti apa. Nanti pada saat kalian sudah, orang-orang udah pada tahu kalian, nanti orang-orang akan terus mengikuti kalian gitu. Jadi kalian hanya harus konsisten, kalian juga harus tekun, kalian juga jangan sembarangan upload. Pokoknya upload sesuatu yang bernilai dan otentik gitu. Terakhir dari aku,
how you look, how you speak, and how you act, it is your personal brand. Jadi bagaimana penampilan kamu, bagaimana cara kamu berbicara, bagaimana cara kamu bertingkah laku, itu adalah personal branding kalian. Kalau misalkan kalian penampilannya oke, cara berbicara kalian juga santun, beretika, bermoral, dan kalian bertingkah dengan skills-skills yang oke, itu akan membentuk personal brand yang sangat maksimal. Jadi orang-orang, misal JJ, oh JJ itu kalau misalkan berpenampilan rapi banget, selalu pakai kaos kaki, rambutnya selalu rapi, itu juga kalau ngomong enak banget loh, dan dengar-dengar Desi juga jago gambar gitu. Jadi dalam 3 hal itu tuh si JJ ini tuh benar-benar top banget, sampai orang-orang bingung, kerennya ini orang bisa semua gitu. Jadi karena personal branding JJ ini baik, dari berpenampilan, dari berbicara, dari bertingkah laku, makanya orang-orang itu akan terpesona, terkesima kayak wow, oke nih JJ, gue harus kayak JJ, gue harus belajar banyak dari JJ gitu. Jadi jangan lupa untuk selalu berbuat baik, berpenampilan baik, beretika dan bermoral baik, dan selalu tingkatkan kemampuan kualitas hidup kalian, karena itu yang akan membentuk personal branding kalian. Sekian dari aku. Kalau misalkan kalian ada yang tanya boleh, kalau nanti waktunya nggak cukup juga kalian bisa kontak-kontak aku, kalian juga bisa DM aku. Jangan lupa nanti kalau misalkan kalian mau hadiah, kalian bisa tuh bikin rangkuman, nanti kalian tag Instagram aku, nanti aku pilih 2 orang dari kalian. Terima kasih teman semua atas materi yang telah disampaikan. Oh iya Kak, menurut Kak Anggia personal branding juga bisa dibentuk dalam cara berpakaian, berpikir sama orang lain kan ya Kak? Betul banget. Jadi sesimpel itu, kalau misalkan kalian masih bingung kalian mau menjadi apa, menjadi siapa, kalian bisa dimulai dari hal-hal kecil gitu loh. Oke, gue harus berbuat baik, gue harus berpenampilan oke, seperti itu. Kalau misalnya aku mau tanya nih Kak, ada nggak sih Kak hambatan dalam membangun personal branding Kak? Pasti ada, karena tadi yang aku bilang, karena orang pasti juga bingung, gue itu sebenarnya mau dikenal sebagai apa sih, gue tujuannya mau apa. Jadi hambatannya adalah ketika kalian harus melakukan riset, kalian juga harus banyak belajar gitu. Jadi hambatannya ya kalian harus tahu diri kalian itu seperti apa. Jangan sampai kalian sebenarnya mau jago masak tapi kalian malah nyemplung ke beauty vlogger gitu. Jadi jangan sampai salah membentuk personal branding ya teman-teman. Kalian harus riset, tahu diri kalian sendiri, karena yang tahu diri kalian tuh ya diri kalian, bukan aku, atau bukan Kak Jenny, atau bukan teman-teman yang lain gitu. Nah, teman-teman ada yang mau tanya nggak nih soal materi yang Kak Anggia tadi sampaikan? Kalau ada yang mau tanya langsung aja kirim pertanyaannya ke chat ini. Iya benar, boleh. Coba ya, udah ada yang tanya atau belum? Kalau misalkan malu buat on mic bisa chat aja di kolom chat. Nggak boleh malu dong Kak, kan mau ini membangun personal branding. Ayo teman-teman yang mau bertanya boleh silakan bertanya nih. Langsung dijawab loh. Dari Jakarta Barat sama lagi. Oh. Ya mungkin pada malu kali ya. Apa-apa kok nggak gigit. Ada yang tanya Nih dari Adelia Septiani. Wah, terima kasih nih untuk pertanyaan pertamanya nih. Kak, tips yang paling penting untuk membangun personal branding apa aja sih Kak? Ayo, monggo Kak Anggia, silakan. Boleh. Jadi sebenarnya tadi juga udah aku bahas sih tadi di tips membangun personal branding. Cuma yang menurut aku paling penting adalah just be the best version of yourself. Jadilah diri kalian sendiri tapi versi terbaik gitu. Jangan sampai kalian itu mau membangun personal branding tapi kalian ngikutin orang lain. Jiplak ya. Kalian jiplak, kalian tuh malah gue harus banget nih mirip sama dia. Enggak gitu. Kalian pasti punya keunikannya masing-masing gitu. Jadi be the best version. Berani tampil beda. Asal itu positif ya teman-teman. Jangan sampai tampil beda tapi malah munculin kontroversi. Kayak semisal siapa itu? Cimoy gitu. Jadi jangan sampai malah munculin hal-hal yang kontroversial gitu. Jadi kalau bisa hal-hal baik. Kayak misalkan waktu itu aku lupa siapa namanya yang dia waktu itu seorang pengamen tapi dia waktu itu bikin sebuah lagu kalau misalkan ngamen itu bukan suatu hal yang buruk. Nah itu sekarang kan dia jadi terkenal kan. Jadi dia membangun personal branding dari hal-hal yang gue itu nggak seburuk itu loh. Pengamen itu
juga manusia, pengamen itu juga punya hak untuk hidup gitu. Jadi bangunlah dari diri kalian sendiri. Kalian harus tahu kalian itu mau sebagai apa, mau bertujuan kemana gitu. Jangan sampai ikutin orang lain ya. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Ayo silakan. Oh, ada lagi ya Adelia, keren banget. Oh, Adelia lagi nih. Bagaimana cara mengukur kesuksesan seseorang dalam membentuk personal branding, Kak? Ketika kalian bisa dikenal sama orang sebagai apa, kalau misalnya kalian ditanya, lo tuh tahu, misalnya kalian nanya nih ya sama teman-teman kalian yang nggak terlalu deket, kalian tuh kenal gue sebagai apa sih? Ya sebagai orang yang gini, sebagai orang yang jago masak gitu. Atau kalian tanya ke teman-teman kalian, kelebihan gue tuh apa sih yang kalian tahu? Ya lo kan jago gambar banget. Nah itu berarti personal branding kalian di mata teman kalian itu udah oke ketika kalian sudah diakui kalau misalkan kalian emang jago gambar, kalian emang jago masak gitu. Jadi ketika ada seseorang yang mengakui ya teman-teman dan emang bilang kalau misalkan kalian itu expert di bidang itu. Gitu. Ada lagi teman-teman? Kalau misalnya kayak gini Kak, misalnya aku pengen banget dikenal personal brandingnya jago masak, tapi orang lain malah kenal aku omongannya kasar, berarti itu belum sukses aku membangun personal branding buat aku gitu, atau gimana Kak? Betul, jadi seperti yang aku bilang tadi, orang pintar matematika, pintar banget nih expert, tapi dia dikatakan sombong, dia pelit, personal branding kalian yang baik itu akan ketutup gitu loh sama hal-hal yang buruk. Jadi misalnya kalian mau jago masak, ya udah jago masak dengan etika dan moral yang baik. Jangan sampai kalian udah jago masak, misalkan kalian ikut MasterChef juara 1, tapi kalian sombong, kalian suka membuli orang gitu. Jadi akan ketutup gitu loh sama hal yang jelek. Jadi kalau misalkan mau dikenal sebagai orang yang dengan personal branding jago masak yang baik, ya harus imbang, balance. Jangan sampai etika dan moralnya itu terbalikan sama personal branding kalian. Ada lagi nih Kak dari Octaviana. Bagaimana cara mengetahui personal branding diri kita sendiri? Itu aku nggak pernah bosen jawab untuk selalu riset. Kalian yang tahu diri kalian tuh diri kalian sendiri. Aku nggak tahu Octaviana itu seperti apa, kamu sukanya apa, kamu paling benci kalau disuruh ngelakuin apa gitu. Jadi tolong riset, tolong kamu bikin list aja di kertas, apa sih kelebihan dan kekurangan kalian, apa yang kalian suka dan yang kalian nggak suka gitu. Nanti kalian checklist, kalian coret, nanti kalian akan ketemu satu titik, oh ternyata gue pengen banget ngelakuin hal ini ya gitu. Jadi sama kayak nentuin jurusan kuliah gitu. Kalian pasti riset kan, kira-kira kuliah ini prospeknya apa, kira-kira nanti kedepannya mau jadi apa. Jadi benar-benar harus riset dan jadi diri sendiri, banyak tanya sama orang. Kalau misalkan kalian bingung nih, gue jago gambar iya, jago masak iya gitu. Kalian bisa nanya ke teman-teman kalian yang jago masak sama jago gambar gitu. Kalau misalkan gambar kayak gini-gini gimana sih, gini-gini apa sih kesulitannya, apa sih keuntungannya gitu. Setelah kalian tanya, kalian pasti akan nemu jawaban yang lebih klop. Oh ternyata setelah dijelasin sama orang yang lebih expert, gue lebih jago di masak dibandingkan gambar gitu. Jadi jangan pernah capek untuk riset, untuk tanya, untuk diri sendiri, untuk belajar. Itu hal yang penting menurut aku untuk tahu personal branding diri kita sendiri. Oke, yang terakhir dari Adelia lagi nih Kak. Keren. Ya nih, aduh udah 3 kali bertanya ya. Insecure juga masuk ke dalam hambatan personal branding. Bener banget. Kalau kalian insecure, gimana orang mau tahu kalian gitu. Misal kalian, gue jago nari nih, tapi gue insecure. Ya orang nggak akan ngelihat kalian sebagai orang yang jago nari, karena gimana orang mau tahu kalian aja insecure, kalian aja nggak yakin sama kemampuan diri kalian sendiri gitu. Jadi orang juga males lah, lo jago nari, kapan lo narinya, lo aja nari lemes banget gitu. Jadi jangan sampai insecure, berani tampil beda, berani tampil asal kalian yakin sama diri kalian sendiri. Tuh. Kak tadi kan harus percaya diri. Ada lagi nih Kak, Pujio. Oh, Pujio terakhir nih ya. Dari Pujio. Kak, tadi kan harus percaya diri, tapi saya kurang percaya diri banget dengan apa yang saya bisa. Pertanyaanku, bagaimana cara biar kita percaya diri? Untuk menjadi seseorang yang percaya diri, menurut aku adalah kalian harus yakin dengan diri kalian. Kalau misalkan kalian itu bisa,
mindset ini tuh kamu nanya ke aku masalah hal ini, tapi kalian tetap gue nggak pede, gue nggak bisa. Aku ngomong 2 jam pun kalian nggak akan pede gitu. Jadi ini tergantung mindset kalian, apakah kalian percaya dengan diri kalian, apakah kalian bisa, apakah kalian mampu. Toh yang jalanin itu diri kalian sendiri, bukan orang. Terserah orang mau ngomong apa, asal kalian berani dulu. Kalau udah berani, nanti tuh akan membuka peluang-peluang yang lain. Kalau udah percaya diri, percaya sama aku, hal-hal baik itu akan berdatangan gitu. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah ragu sama diri kalian. Kalau kalian ragu sama diri kalian, itu siapa yang mau percaya sama diri kalian? Itu. Wah, terima kasih banyak nih Panggia Putri atas semua sharing-sharingnya, semua materi-materinya bagus banget yang Panggia udah kasih informasi pada teman-teman semua ya. Semoga teman-teman semua juga bisa paham juga nih. Dan insecure lagi. Pokoknya tetap percaya diri, percaya sama diri kalian sendiri ya. Panggia makasih banyak ya untuk waktunya nih. Terima kasih juga teman-teman. Jangan lupa kalau misalkan kalian mau hadiahnya, kalian bisa tulis di story, kalian bisa tag aku. Semoga materinya bermanfaat. Sukses selalu, sehat dan bahagia. Tuh teman-teman ditunggu story-nya tuh buat dapet hadiah dari Kak Anggia. Thank you teman-teman. Ya. Oke, untuk acara selanjutnya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Kak Sani dari Bank Maya Pada selaku sponsorship berkat dukungan acara ini dapat terlaksana. Selanjutnya kita akan ada sesi talk show bersama Kak Anissa Steviani. Udah ada nih Kak Anissa Steviani ya, selaku digital content creator nih. Halo Kak Anissa Steviani. Halo, siang semuanya. Ya Kak, apa kabar nih Kak? Gini aja, masih kerja di rumah, masih nemenin anak sekolah di rumah. Jadi kayak ibu-ibu kalian mungkin nemenin kalian sekolah di rumah sih. Aku juga nemenin anakku sekolah di rumah. Tetap produktif ya Kak ya di masa pandemi kayak gini ya Kak? Malah lebih produktif kayaknya sih dibandingkan dulu keluar-keluar. Biasanya ya malah ya. Oke, Kak, menurut Kak Anissa Steviani gimana sih ini bersama? Oke, kalau tadi kan Anggia ceritanya lebih ke tentang profesi orang, tentang skill kamu gitu ya. Nah, tapi kalau menurut aku personal branding itu poinnya justru adalah apa yang orang bicarakan tentang kamu saat kamunya nggak ada gitu. Bukan pada saat kamunya ada ya, justru pada saat kamunya nggak ada. Jadi pas kamu nggak ada, kamu dibicarakan sebagai orang yang seperti apa. Oh dia tuh pinter banget, dia tuh ternyata bisa banget loh, kritis banget anaknya. Misalnya mereka ngomongin itu biasanya di belakang kamu. Itulah personal branding kamu yang sebenarnya. Apa yang orang lihat dan didasarkan pada penglihatan mereka aja. Nah, dari mana nih penglihatannya ini muncul gitu ya? Penglihatannya muncul dari mungkin kalau memang ketemu sehari-hari teman itu dari pertemuan sehari-hari atau dari sosial media, dari gimana kamu bicara, dari gimana kamu menyampaikan materi, sampai dari pola pikir kamu, dari apa yang kamu pakai, dari apa yang kamu bicarakan dimanapun itu bisa bentuk personal branding kamu. Jadi nggak mesti berkaitan sama profesi ya. Kalau tadi Anggia bilang tadi Kak personal brandingnya apa? Penulis. Itu kan sebetulnya profesinya penulis. Tapi branding dia apa? Branding dia adalah komedian. Dia adalah orang yang lucu. Dia tuh kayaknya enak banget diajak ngobrol. Padahal in real life belum tentu dia orangnya kayak gitu ya. Belum tentu dia orangnya lucu sepanjang waktu. Belum tentu dia bisa diajak ngomong seru sepanjang waktu. Atau Raisa profesinya penyanyi. Personal brandingnya apa? Personal brandingnya adalah dia ibu yang manis dengan suami yang baik. Terus kayaknya dia sweet banget sama semua orang. Itu personal brandingnya dia. Tapi kenyataannya seperti tweet Twitter yang viral itu adalah mandi aja harus pakai air galon gitu katanya ya Raisa ya. Jadi bisa jadi personal branding yang dicitrakan di media sosial, di TV atau mungkin di kamu lihat di dunia nyata itu berbeda dengan keseharian mereka. Dan itu nggak apa-apa. Karena semua orang itu punya personal brand. Kamu sengaja atau nggak sengaja, kamu bisa sengaja atau nggak sengaja kamu bangun, tetap akan terbentuk gitu citra orang terhadap diri kamu. Oke, aku mau tanya nih Kak, tujuan personal branding itu menurut Kak Anissa apa ya?
Nah, jadi tujuannya itu kenapa sih kita harus punya personal branding yang baik gitu ya? Karena kamu bisa lebih dipercaya sama orang lain bisa akan jadi yakin banget sama kemampuan atau skill kamu. Contoh tadi ada yang suka fotografi, teman-teman kamu bilang foto kamu bagus, foto kamu keren banget pokoknya gitu ya, bakat banget deh kamu fotografi. Tapi kamu nggak upload fotomu di mana-mana, kamu nggak pamer portofolio fotomu di mana-mana. Terus ada satu orang lagi nih ya, tadi kan fotonya bagus banget dan semua orang aku ini. Ada satu orang ini fotonya biasa aja sebenarnya ya, nggak bagus-bagus banget. Tapi dia punya portofolio yang keren, dia upload di sosial media, dia rajin share di TikTok misalnya tips fotografi, terus juga dia share testimoni kliennya di sosial media. Most likely orang akan lebih percaya sama si fotografer kedua meskipun fotonya biasa aja. Itu karena personal brand dia lebih baik. Jadi kalau kamu punya personal branding yang baik, kamu akan lebih dipercaya sama orang lain. Iya sih, benar banget ya Kak. Oh ya, untuk menurut Kak Anissa sendiri nih, komponen apa aja yang dapat digunakan untuk mengembangkan personal branding? Jadi komponen-komponen apa aja nih Kak yang dapat mengembangkan personal branding itu nih menurut Kak Anissa? Pertama itu pahami diri sendiri, apa sih yang kamu suka ya, nilai-nilai apa yang kamu pegang dalam hidup gitu. Biasanya waktu SMA tuh masih bingung ya kan, jangankan apa yang gue suka gitu, mau kuliah di mana aja pusing, abis ini mau ngapain aja tuh kayak masih nggak tahu gitu kan, masih bingung. Jangan kan yang SMA ya, ini aku yakin ya teman-teman yang udah kuliah juga kayak kenapa gue kuliah ini ya, itu pun masih kadang-kadang akan tercetus apa sih sebenarnya gitu, ini tuh mau jadi apa gitu. Tapi karena udah terlanjur ya udahlah selesaiin aja gitu kan, masa iya juga harus berhenti. Jadi memang proses memahami diri sendiri ini panjang banget. Kalau kamu masih SMA atau masih kuliah itu harus dijalani, tapi bahwa apa sih yang aku suka itu bisa kalian coba dengan ditulis. Kalian bisa nulis di kolom sebelah kiri apa yang kamu suka tapi tidak bisa, lalu di kolom sebelah kanan apa yang kamu suka dan kamu bisa. Nah, di part yang kamu suka dan kamu tidak bisa, kamu pelajari hal itu. Jadi misalnya aku suka masak tapi aku tidak bisa masak, aku bisa mulai belajar masak nih gitu. Jadi nanti kamu akan punya list skill baru yang bisa kamu kembangkan. Kalau di sebelah kanan, kamu suka dan kamu bisa, kamu suka gambar dan kamu bisa gambar, kamu bisa melatih itu terus biar jadi lebih baik lagi dan jadi lebih mateng lah gitu ya gambarnya, nggak lagi seperti gambar-gambar amatir. Ini pahami dulu diri kamu sendiri, apa sih sebenarnya yang kamu suka, dan ini tuh bisa apa aja loh. Misalnya kalau cowok-cowok, aku sukanya motor, pokoknya aku maunya ngebengkel aja kan nanti di masa depan misalnya gitu ya. Buat apa? Kamu tapi bisa jadi cowok yang suka motor dengan keren. Kamu sharing tips-tips motor di sosmed, kamu sharing apapun tentang motor yang orang lain nggak tahu tapi kamu tahu gitu. Itu kan kamu share knowledge gitu. Atau cewek-cewek nih, kamu sukanya makeup ya kan, kadang-kadang orang tuh ngeliat beauty blogger tuh kayak apaan sih makeup aja direkam, apaan sih kayak semua uangnya habis buat beli makeup itu. Padahal kenapa kalau kamu suka kan nggak apa-apa juga gitu. Jangan suka dengerin omongan orang lain tapi kamu sendiri malah stuck nggak kemana-mana. Yang kedua, belajar punya kemampuan komunikasi yang baik. Suka nggak suka ya, sepinter apapun kamu, kalau kamu nggak punya kemampuan komunikasi yang baik, kamu akan kalah sama yang punya kemampuan komunikasi yang baik. Kalau kalian nonton drakor startup, itu kelihatan banget tuh developer-developer yang bahkan di tingkat dunia menang sedunia, developer terbaik gitu ya, tapi disuruh presentasi nggak bisa ngomong. Percuma, sia-sia kamu punya knowledge-nya tapi nggak punya kemampuan komunikasi. Lalu yang ketiga, buat presence di sosial media. Jangan malu dibilang influencer. Kenapa ya? Kadang-kadang kalau ngomongin sok seleb gitu ya, kamu kan bukan selebgram, kenapa sih kamu sok selebgram gitu ya? Terus kita kayak iya udah deh nggak jadi share gitu. Padahal kenapa emang ya kalau dikatain selebgram, dikatain selebgram tuh menurut aku bukan sesuatu yang buruk selama kamu bikin kontennya tuh yang bermanfaat buat orang lain. Jadi kalau kamu cuma sekedar, aku nggak merendahkan orang yang seperti ini, tapi kalau memang niat kamu jadi content creator, harusnya kamu nggak seperti ini gitu ya. Misalnya kamu selfie doang, udah gitu pakai quote tuh cuman emoji, atau mungkin captionnya cuman kayak ngambil dari Pinterest gitu ya. Personal branding apa yang akan kamu sampaikan gitu. Terus kamu disindirin, sok selebgram. Mungkin juga kamunya ngerasa kayak, oh iya ya, aku gue sok selebgram. Tapi kalau misalnya kamu suka nulis, tadi kan ada yang pengen jadi penulis, terus kamu mulai upload tulisan kamu di Instagram, atau enggak kamu malah ngupload tips menulis gitu ya. Atau tadi yang suka masak, kamu ngupload resep masakan, itu kan bermanfaat buat orang lain. Dan resep masakan di Instagram tuh lama banget, banyak banget orang yang suka, banyak yang save, banyak yang follow. Jadi jangan khawatir dikatain selebgram, jangan khawatir dikatain content creator selama memang kamu berkarya dan karya itu bermanfaat buat orang lain.
Lalu yang terakhir adalah belajar hal baru. Tadi ini aku udah sempat mention juga, kalau kamu nggak belajar hal baru, kamu nggak akan pernah tahu kesukaan kamu apa. Dan ini nyambung, tadi ada pertanyaan soal percaya diri juga ya. Kalau kamu nggak belajar hal baru dan kalau kamu nggak belajar sampai kamu sangat yakin, kamu nggak akan percaya diri. Percaya diri itu datangnya dari kamu jago melakukan sesuatu. Kalau kamu udah jago nih melakukan sesuatu, kamu nggak akan khawatir salah, kamu nggak akan khawatir ada kurangnya. Itu bikin kamu jadi lebih percaya diri. Gitu. Aku mau tanya nih Kak, kalau bisa kita mengembangkan personal branding pasti ada aja hambatannya. Biasanya tuh hambatannya apa aja? Kalau hambatannya ya, aku selalu gini. Kita tuh terbiasa dengan kata pencitraan ya, dan pencitraan itu konotasinya negatif. Dia kan cuma pencitraan gitu ya. Padahal siapa sih yang gak melakukan pencitraan gitu? Apa yang ditangkap orang, kesan yang ditangkap orang lain itu adalah pencitraan. Jadi personal branding ini lekat dengan pencitraan. Kita tuh ingin dilihat sebagai apa sih? Dan ini tuh bukan masalah jadi fake, kan ada ya YouTubers, influencer yang ngomongnya kasar, terus juga mabuk-mabukan terus di story gitu ya. Alasannya adalah yang penting aku nggak fake, ini adalah aku gitu. Enggak sih, kamu emang nggak fake, cuman kamu menampilkan sesuatu yang dilihat orang lain yang gak kamu kenal gitu. Emang iya, kamu datang nih ya, aku ketemu sama Jenny ya, datang terus aku ngomongnya kasar gitu kan? Enggak juga gitu. Sementara di sosial media adalah kebanyakan orang-orang yang tidak kenal ya kan. Jadi itu bukan fake, enggak, kamu juga enggak fake, cuman ya kamu enggak sopan aja gitu ya. Kalau menurut aku nih ya, yang ibu-ibu gini ya. Nah, jadi jangan takut dikira pencitraan, jangan takut dikira fake. Enggak menampilkan sesuatu itu bukan berarti bohong, tapi juga kamu jangan bohong demi citra belaka. Agak pusing ya. Jadi gini, awal-awal nih ya, waktu di Instagram booming, belum ada Instagram story, orang tuh di Instagram foto-foto yang memang bagus aja gitu ya. Kayak misalnya contoh makan di mall kamu foto, makan di kantin belakang kantor kamu gak foto gitu ya, karena gak indah. Kalau sekarang kan bisa dengan mudah, yang indah kamu taruh di feed, yang tidak indah kamu taruh di story gitu ya. Nah tapi ternyata pada saat itu personal brandingku yang tidak sengaja aku bangun adalah kayaknya enak banget ya tiap makan siang di kantor makannya di mall. So kayak enggak tiap hari aku ke mall gitu ya. Kok bisa mereka menarik simpulan bahwa setiap hari aku makan siang di mall? Oh, itu ternyata karena setiap kali aku makan siang di mall aku foto dan upload. Tapi kalau aku makan siang di belakang kantor aku tidak foto dan upload. Aku tidak sengaja membangun personal branding bahwa kayak oh hedon banget ya tiap makan siang ke mall gitu. Nah jadi hal-hal kayak gitu tuh yang gak bisa kita hindari, tapi harus kita aware bahwa orang tuh bisa menilai kita dari apa yang mereka lihat gitu. Belum tentu benar, belum tentu juga salah, tapi jangan suka mikir bahwa karena kita tidak menampilkan sesuatu, terus kita jadi ngerasa fake, ini aku bohong nggak ya kayak gini, nggak begitu gitu. Contohnya suami istri ya, pasangan artis yang akur banget gitu misalnya. Nana Mirdad sama siapa tuh suaminya Andrew White, kan manis banget ya kelihatannya. Nah terus mereka nggak pernah upload lagi berantem misalnya gitu. Bukan berarti in real life mereka nggak pernah berantem sama sekali gitu kan. Mereka kan berantem tapi mereka hanya tidak menampilkan itu, dan itu kan tidak berbohong. Mereka kan tidak pernah bilang nggak tahu kita nggak pernah berantem sama sekali, kan enggak gitu. Nah jadi ada hal-hal yang memang tidak kita tampilkan tapi juga kita tidak berbohong demi personal branding kita tetap baik-baik aja. Tapi kalau aku sendiri sih, aku nggak menampilkan hal pribadi lagi di Instagram setelah melewati fase-fase aku dijudge hedon apa gitu ya, kayak oh sepertinya memang aku bukan tipe orang yang senang menampilkan kehidupan sehari-hari di Instagram. Jadi meskipun followers aku terhitung banyak, aku juga kayak orang tuh merasa kenal banget gitu ya sama aku. Aku tuh bukan tipe yang hari ini aku sarapan ini, hari ini aku melakukan ini, hari ini aku pakai baju ini, hari ini aku makan siang ini. Aku nggak share hal-hal kayak gitu karena dengan demikian orang akan judge dari apa yang mereka lihat gitu sih. Tapi kalau kamu ngerasa share keseharian kamu itu nggak masalah juga, nggak apa-apa. Gitu. Biasanya kan kita mau share hal-hal baru yang sebenarnya kita suka, tapi malah orang sekitar kita yang malah bikin kita nggak enak deh gitu kan, jadi kayak ngerasa down gitu. Itu gimana sih Kak cara ngindarinya? Iya sering banget, aku kan sering encourage teman-teman semua untuk mulai share ya di sosial media, karena apapun yang kalian tahu mungkin orang lain belum tahu gitu. Kamu tahu tentang pastry, aku nggak tahu sama sekali gitu, dan mungkin itu jadi menarik buat aku gitu. Kalau misalnya ada yang nyindir, aku yakin banget nih orang-orang yang nyindir itu nggak akan lebih baik dari kamu sebenarnya, karena kalau mereka lebih baik, mereka sibuk juga cari keasibuan dirinya sendiri dan gak akan ada waktu untuk nyindirin kamu gitu. Gak akan ada waktu mereka untuk scroll dan lihat-lihat untuk bilang kayak apa itu
upload kayak gitu nggak jelas, jelek pula gitu kan. Orang yang benar-benar keren, orang yang benar-benar berprestasi nggak bakalan ngelakuin itu. Jadi mereka ada fasenya, levelnya di bawah kamu dan gak usah didengerin. Kamu harus pilih siapa sih yang mau didengerin gitu. Aku nih ya banyak banget kan ya dapet DM yang kayak, Kak mendingan ini deh, jangan kayak gini. Aku suka mikir kayak, kamu siapa mengatur-ngatur hidup aku gitu. Kamu orang tua aku aja bukan gitu kan. Orang tua aku aja gak ngatur-ngatur hidup aku gitu. Jadi pilih-pilih siapa sih orang yang omongannya mau kamu dengar, pilih-pilih mana yang gak perlu kamu dengar. Yang kayak, syuting aja lah lu juga siapa gitu. Kak, nih apa visi merupakan sangat penting dalam mengembangkan personal branding? Menurut aku enggak ya, personal branding itu enggak perlu dibikin pusing banget. Pilih aja satu hal yang kamu suka, lalu kamu fokus di situ dan kamu pamerkan, liatin ke seluruh dunia kalau memang kamu jago di situ. Sesimpel itu sih. Lalu nih, bagaimana personal branding dapat dikatakan berhasil setelah dikembangkan? Nah, setelah orang-orang menilai kamu seperti yang tadi aku bilang di awal di pertanyaan pertama, setelah orang-orang berhasil menilai kamu saat kamu nggak ada, oh iya ya, Kak Ani satu yang financial planner, Kak Ani satu yang ngomongin parenting terus ya gitu. Orang-orang tuh ngelihatnya seperti itu, dan itu juga datang dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan orang. Kalau orang nanya parenting tuh ya teman-teman kantor aku tetap nanya ke aku, atau nanya-nanya keuangan mereka nanya ke aku gitu, karena mereka yakin banget kalau aku expert di bidang itu. Begitupun kamu, kalau kamu udah didatengin teman-teman kamu yang nanya misalnya, gimana sih caranya bikin A gitu ya, karena kamu jago, itu mungkin personal branding kamu sudah terbilang berhasil. Kak, bagi tipsnya dong membangun personal branding di media sosial tuh kayak gimana? Nah sebenarnya enak banget ya, karena zaman dulu tuh yang namanya personal branding itu benar-benar kamu mikirin penampilan, kamu pakai baju apa, kamu bawa tas apa, kamu turun dari mobil apa gitu ya, kamu akan kelihatan, kamu orangnya seperti ini gitu, gimana cara kamu ngomong in real life gitu kan. Tapi sebenarnya kalau sekarang itu kan udah lebih gampang, webinar kayak gini aja tuh udah banyak banget, kamu bisa menjangkau orang lebih banyak. Jadi jangan malu-malu bercita-cita jadi content creator, itu selalu aku tekankan. Kamu bikin konten di mana? Kamu bikin konten di TikTok, kamu bikin konten di YouTube, jangan malu-malu, kamu lakuin aja asal kamu yakin kamu bisa. Lakuin aja, karena aku yakin semua orang tuh punya pasarnya masing-masing. Jadi meskipun yang gambar di YouTube tuh udah banyak banget gitu ya, tapi kalau kamu punya ciri khas sendiri, kamu juga rutin ngupload gambar kamu, pasti kamu punya pasarnya sendiri. Dan ingat satu hal adalah, usahakan yang kamu share itu selalu bermanfaat buat orang lain. Karena ngapain ya buang-buang waktu banget gitu loh menurut aku share sesuatu yang gak bermanfaat buat orang lain. Karena kalau dipikir lagi, mau jadi apa sih hidup kalau gak bermanfaat buat orang lain gitu. Dan satu lagi, jangan kira orang tuh nggak lihat loh sosial media kamu kalau cari kerja, apa mungkin aku lagi interview ya beberapa orang untuk jadi tim aku gitu di kantor. Aku pasti ngepoin bener-bener sampai aku stop tweetnya gitu kan. Aku ngeliat kira-kira dia suka ngomel-ngomel nggak ya, dia suka julid nggak ya gitu ya, atau enggak. Jadi nggak cuma dari LinkedIn aja gitu, aku bener-bener share. Kadang-kadang aku buka Facebook lamanya gitu, cuman pengen tahu bahwa kayak ini orang kira-kira akan seperti apa gitu. Jadi penting banget presence di sosial media itu, jangan ragu jangan ragu kamu pencitraan di sosial media nggak apa-apa banget selama kamu nggak berbohong dan bisa bermanfaat buat orang lain. Oh ya, mau tanya Kak, gimana sih caranya mempertahankan personal branding yang udah kita bangun selama ini? Sebenarnya tergantung ya kamu pertahankan apa enggak, karena kan kadang-kadang tuh kita suka mikir gini ya, tahun lalu sukanya masak, tapi tahun ini sukanya melukis gitu ya. Tahun lalu aku maunya dikenal sebagai orang yang jago masak, tapi tahun ini maunya jadi orang yang jago gambar. Enggak apa-apa. Jadi jangan kira kamu harus stick pada satu personal branding sampai 20 tahun ke depan gitu. Enggak usah kayak gitu sebenarnya. Apa yang kamu suka sekarang, kamu lakukan lebih lama. Aku biasanya kasih jangka waktu 3 bulan untuk menentukan aku suka gak sih sama hal ini gitu ya. Misalnya gambar, tunggu dulu 3 bulan. Kalau 3 bulan kamu gak suka, mungkin emang kamu beneran gak suka. Tapi kalau awal-awal kamu udah nyerah baru seminggu, itu mungkin kamu emang mudah nyerah aja gitu ya. Jangan mudah menyerah, dilanjutkan dulu, dicoba-coba dulu, dicari dulu celahnya sampai kamu yakin mana sih yang kamu suka gitu. Jadi jangan mengira kita harus punya personal branding yang sama seumur hidup, karena gak akan pernah sama gitu. Personal branding kamu sekarang waktu SMA, mungkin kamu senang bikin TikTok ya, bikin hiburan buat orang lain gitu, terus ternyata pas kuliah
apa sih kok gue alay banget dulu waktu SMA gitu ya. Terus kamu pingin yang lain pas kuliah aku maunya share ini deh, tips-tips komunikasi misalnya. Aku juga dulu kuliah komunikasi ya, tips-tips komunikasi di Instagram kan banyak tuh yang nge-share tips mengembangkan Instagram, tips-tips gitulah ya di Instagram yang bentuknya karusel gitu. Pas kuliah kamu mau jadi itu, terus tiba-tiba kamu kerja kamu sukanya hal lain lagi, kamu punya anak kamu sukanya hal lain lagi. Jadi akan terus berjalan seiring usia kamu juga. Nggak masalah, yang penting kamu suka sekarang apa, kamu jalanin dulu aja. Kan kadang juga kita misalnya kita bangun personal branding, kita cuma bercanda nih Kak. Sebenarnya pas real life-nya itu kita tuh lagi marah, mereka tuh mikirnya dia mau bercanda nggak marah. Itu gimana tuh Kak? Tesis kita lagi marah pada saat itu. Ini gimana ya ceritanya, ini offline atau online? Offline. Oh, offline. Nah kalau offline tuh gini ya, aku tuh belajar bahwa punya teman itu nggak perlu banyak-banyak. Belajar bahwa kalau ada orang yang emang nyakitin kita terus nggak usah ditemenin lagi, sesederhana itu. Jadi memang waktu kuliah aja tuh aku udah di titik itu. Jadi waktu kuliah aja temanku udah sedikit banget. Kalau menurut aku dia annoying, aku nggak akan temenin dia lagi gitu. Karena sampai kapanpun itu circle teman-teman kamu adalah pilihanmu. Kamu bisa menghindari mereka, kamu bisa tetap stick sama mereka gitu. Jadi kalau udah ada yang nyebelin, sudah nggak usah ditemenin lagi. Itu sederhana itu sih sebetulnya. Kak, peran penting media sosial sebagai wadah untuk mengembangkan personal branding itu apa sih Kak? Ini tadi udah aku bahas juga ya sebenarnya. Jadi ya itu tadi, kamu akan dilihat orang seperti apa gitu, dan orang di sini tuh bisa jadi sangat banyak orang loh. Kamu akan dilihat sama guru kamu dilihat sama dosen kamu dilihat sama calon perusahaan yang mau nge-hire kamu gitu. Karena zaman sekarang ya, jangankan mau cari tim buat kerja ya, kesel sama orang aja browsing dulu nih, misalnya habis chat nih sama orang gitu ya, sama klien gitu ya. Terus nih orang nyebelin banget ya di chat, kan kita chat dulu ya di Instagram kayak apa nih orangnya gitu kan. Jadi kayak emang ditampilkan hal-hal yang emang kamu lihat orang lain aja. Dan jangan lupa ada fitur close friend kalau di Instagram, kalau memang kamu berniat share sesuatu yang tidak layak dikonsumsi publik, masih ada fitur close friend gitu. Udah mulai banyak yang mau tanya nih Kak, teman-teman. Boleh? Dari Nur Akbar Rizkullah. Kak, banyak banget influencer bangun personal branding dari hal negatif. Apakah itu salah satu biar dikenal? Bener banget. Jadi dulu gini, zaman sekarang tuh kan ada istilah settingan ya, artis-artis settingan gitu ya. Nah, zaman dulu itu udah ada dari zaman dulu. Aku pertama kali jadi wartawan itu tahun 2010. Baru lahir nggak tuh kak ya? 2010 nggak ya? 2010 itu tuh memang artis-artis sengaja bikin settingan, bikin sensasi biar diberitakan gitu. Nah kalau sekarang kan nggak perlu lagi. Jadi dulu tuh wartawannya nggak tahu kalau itu settingan, tapi emang si artis sengaja aja bikin sensasi biar si wartawannya tertarik untuk memberitakan dia gitu ya. Nah tapi kan kalau sekarang kita nggak butuh wartawan lagi tuh untuk bisa bikin sensasi gitu. Kamu tinggal bikin sesuatu aja yang ajaib, yang unik, yang kira-kira orang bakalan ngomongin. Kamu taruh di YouTube, kamu taruh di TikTok, terus tiba-tiba blar gitu ya, semua orang ngomongin, viral di mana-mana gitu segala macam. Nah, personal branding itu kan jadi negatif ya kalau hal yang kamu lakukan itu negatif misalnya. Kayak Awkarin deh contohnya. Sekarang tuh kayak dia berusaha membangun bahwa kayak aku tuh sudah lebih baik loh, aku sudah charity banget loh, aku anaknya sekarang gitu ya. Dia berusaha membangun branding itu sekarang, tapi tetap aja gitu ada orang-orang yang mengingat dia zaman dulu, tetap aja orang bahasnya dia nangis-nangis diberusin gagak gitu ya. Jadi hati-hati apa yang kamu share, apalagi kalau itu dianggap orang lain negatif gitu. Kalau aku selalu mikirnya gini, kira-kira ibu aku marah nggak ya kalau aku share ini? Karena kalau kamu bikin orang tuamu marah, most likely orang-orang lain di sekitarmu juga mungkin tidak suka akan itu gitu. Dan sementara aku adalah tipe yang kayak menjaga nama baik keluarga itu nggak apa-apa loh gitu. Toh aku juga sayang ibu aku juga sayang ayahku. Kalau mereka senang, kalau mereka baik-baik saja dan tidak membuat mereka khawatir, kenapa aku harus membuat sesuatu yang bikin orang tua khawatir gitu kalau aku sih mikirnya. Jadi cara dia biar dikenal betul, tapi mau nggak kamu dikenal dengan cara seperti itu gitu? Karena banyak juga loh orang-orang yang dikenal dengan cara yang tidak negatif. Oke, selanjutnya ada dari Rivaldi Aldi. Kak, gimana cara sekiranya kita sudah kurang baik, cara perbaiki personal brandingnya tuh harus
Iya, kamunya yakin dia mau berubah gitu ya? Kamu mungkin bisa list down dulu. Jadi hal-hal yang kamu suka dari diri kamu. Aku selalu menyarankan segala sesuatu ditulis karena berbeda loh rasanya. Ditulis, diketik, sama dibayangin tuh beda. Jadi kalau kamu tulis pakai tulis tangan, itu kamu kayak fokus, kamu mindful, kamu nulisnya gitu beda sama kayak diketik, buka tab lain gitu ya. Pakai handphone buka yang lain gitu kan, kamu jadi kurang fokus. Tapi kalau ditulis kamu akan fokus apa yang kamu sukai dari diri kamu dan apa yang tidak kamu sukai. Jangan hanya tulis yang tidak disukai ya, karena kalau kamu tulis yang tidak disukai nanti kamu jatuhnya jadi insecure, jadi kayak kok gini banget ya hidup gue gitu. Kamu tulis juga apa yang kamu sukai dan apa yang tidak kamu sukai, lalu yang bagian tidak kamu sukai kamu tulis cara improve-nya gimana. Oh, karena kamu kalau ngomong tuh suka nyakitin orang gitu, bercanda tapi nyakitin orang lain. Nah, kamu improve-nya gimana? Kamu mungkin lebih kasih pause button dulu. Jadi setiap ngobrol sama orang, kalau kamu mau nyeletukin satu bercandaan yang sekiranya orang bikin sakit hati, kamu diam dulu gitu. Kamu tarik nafas dulu, gue kayak, oh, gue gak akan kayak gini lagi nih. Itu hanya bisa kamu ubah sendiri, gak ada yang bisa, orang lain gak akan bisa ubah. Mau siapapun berusaha mengubahnya nggak bisa. Jangan kira kamu punya pacar terus jadi berubah gitu ya. Enggak, kalaupun kamu punya pacar kamu berubah, itu adalah kamu sendiri yang mau berubah, bukan karena pacar kamu mengubah kamu. Jadi ya itu tadi, ditulis apa yang kamu gak suka dari diri kamu, dan kamu tulis juga rencana kamu memperbaikinya gimana. Satu-satu aja, kalau misalnya banyak gitu ya, aduh aku punya 5 hal yang aku gak suka dari diri aku, satu-satu deh. Bulan ini mau coba yang mana dulu, bulan depan mau coba yang mana dulu. Nanti kalau ternyata udah ada progres, biasanya tuh kita lebih appreciate diri kita sendiri. Kalau udah ada progres, baru kamu beralih ke hal selanjutnya. Ada lagi nih Kak, dari Adelia Septiani. Kak, apakah untuk membangun personal branding harus memiliki followers yang banyak? Terbalik sebenarnya, justru kamu membangun personal branding dan seiring perkembangan personal branding kamu, followers kamu pasti nambah. Kalau kamu memang share sesuatu yang bermanfaat, share sesuatu yang orang lain tuh kayak, oh iya ya bener juga ya gitu, pasti followers kamu juga nambah. Nah, jumlah followers ini suka nggak suka ada mempengaruhi kepercayaan orang. Jadi orang tuh lebih percaya sama yang followersnya banyak dibanding yang followersnya sedikit. Jadi kemampuannya sama tapi followersnya lebih banyak, itu pasti akan dipilih yang followersnya lebih banyak gitu. Atau kelihatannya nih orang kurang gitu ya, tapi followersnya lebih baik, ini udahlah pakai yang ini aja gitu. Jadi memang jangan malu disangka nyari followers, jangan malu kenapa sih nyari followers banget, memang gitu ya, memang aku nyari followers, nggak perlu merasa itu adalah sesuatu yang buruk gitu. Kenapa kayak gitu? Balik lagi, kalau kamu share hal yang bermanfaat akan lebih enak ya kamu ngomong sama 50.000 orang sekaligus ya, seperti aku, daripada kamu ngomong sama 30 orang. Jadi kayak gue tuh udah share hal baik ke 30 orang gitu ya, aduh capek banget ya lama-lama gitu ya, mendingan sekaligus ngomong ke orang banyak gitu. Makanya orang-orang kayak Raditya Dika gitu ya, dia kan share-nya tuh beneran edukasi, nggak lagi cuma bercanda-bercanda. Sekarang dia ngomongnya investasi segala macam, bayangin dia ngomong ke berapa juta orang followersnya gitu. Selalu share hal baik, balik lagi ke situ. Ada dari Nabil Anafika. Kak, gimana caranya agar personal branding tersampaikan dengan baik? Kalau kamu melakukan hal baik, kalau yang kamu share juga hal baik, otomatis akan baik kok. Jangan khawatir, kalau masih ada yang julid berarti emang dianya aja yang agak gila gitu ya. Dianya aja yang memang pikirannya negatif terus, mungkin dia juga punya masalah lain. Aku selalu melihat dari sudut pandang itu. Kalau ada orang-orang yang negatif terus, orang-orang yang kayak hal positif aja dia lihatnya apaan lah, paling juga apa gitu ya. Kadang-kadang orang kayak gitu ya, kenapa sih ini kan hal baik gitu, kenapa kamu ngeliatnya negatif gitu. Mungkin dia punya masalah lain di hidupnya gitu, sampai hidupnya bitter banget. Mungkin di rumahnya dia gak diterima, mungkin orang tuanya gak pernah puji dia, misalnya hal-hal kayak gitu yang biasanya bikin orang jadi bitter. Jadi kalau kamu caranya baik, menyampaikan hal baik, udah pasti personal branding kamu baik. Dari Zahra nih Kak, kenapa attitude itu sangat penting untuk kita membangun personal branding? Iya, balik lagi seperti Karin. Contohnya Karin terus siapa ya? Yang lebih parah lagi ya. Maksudnya attitude itu kelihatan banget kamu orang baik atau bukan, kelihatan banget kamu bisa dipercaya atau enggak gitu dari attitude kamu gitu ya. Coba kita lihat apakah Karin ditawarin jadi brand ambassador Samsung seperti Dian Sastro, kan tidak gitu. Karena memang attitude-nya tidak mencerminkan sebuah brand gitu ya. Si brand tidak mau dikaitkan dengan orang yang attitude-nya seperti itu gitu. Jadi ujung-ujungnya tetap aja dia endorse-nya online shop kecil-kecil gitu, karena si brand tidak mau dikaitkan dengan dia gitu. Atau
gini, yang paling gampang adalah ketika kamu nggak baik, bahkan orang temenan sama kamu aja kadang-kadang malas gitu ya. Mungkin mereka temenan sama kamu cuman karena nggak enak aja, kasihan masa kamu nggak ditemenin gitu ya. Tapi tapi sebenarnya tuh kayak aduh, di belakang saat kamu nggak ada mungkin kamu diomongin nggak baik gitu sama teman-teman kamu. Jadi jangankan di sosial media, di dalam lingkup pertemanan pun kalau attitude kamu nggak baik tuh orang-orang tuh males loh temenan sama kamu. Tuh. Ini ada, wah banyak banget nih yang dikasih ya teman-teman nih dari Keisha Zahwa Faliza. Kak, gimana cara mengubah sifat atau sikap yang kurang baik menjadi lebih baik lagi? Kayak tadi aku bilang, kamu tulis dulu sifat yang menurut kamu kurang baik itu apa. Dan satu hal ya, bener gak sih itu kurang baik atau itu hanya pikiran kamu aja gitu. Seperti tadi, Kak aku insecure banget anaknya misalnya karena aku ngerasa kurang pinter gitu ya. Definisikan lagi kurang pinter itu apa? Apa memang benar nilai kamu jelek? Kalau benar nilai kamu jelek, bener nggak kamu belajar? Kamu turunkan gitu. Jangan-jangan kamu merasa kurang pintar, padahal nilai kamu bagus, cuman kamu ngerasa kurang terus. Iya sih, cuma dapat 97 gitu, pinginnya 100 gitu. Itu kan sebenarnya adalah hal-hal yang kamu asumsikan sendiri gitu, hal-hal yang kayak kamu merasa kamu kurang terus, padahal kamu tidak. Nah itu kan beda ya sama memang kenyataannya bahwa nilai kamu jelek karena kamu tidak belajar gitu. Jadi ditulis dulu dan dipastikan ini asumsi kamu doang atau bukan, karena pikiran kamu itu bukan kenyataan. Apa yang kamu pikirin itu belum tentu jadi nyata. Apa yang kamu pikirin itu belum tentu orang tuh mikirin hal yang sama kayak kamu. Jadi apa tadi pertanyaannya, merubah sifat yang kurang baik itu kamu pikirin dulu, bener gak sih itu kurang baik, apakah itu sebenarnya baik tapi aku aja yang ngerasa kurang baik, atau memang beneran kurang baik. Kalau iya, gimana cara mengubahnya? Aku harus mulai dari mana dulu nih? Mulai dari misalnya sifat yang dibilang kurang baik apa ya, bangunnya siang terus jadi masuk sekolahnya telat gitu ya, itu kan jelas kurang baik. Nah kamu diubahnya dengan cara gimana? Oh nggak bisa nih, berarti dicoba dulu seminggu bangun lebih pagi gitu, digeser setengah jam gitu. Jadi emang butuh komitmen yang tinggi dan apa ya, kamunya niat dulu nggak untuk berubah gitu. Selama kamunya kurang niat untuk berubah, nggak bakal bisa kamu berubah. Oke, ada juga dari Pujio. Kakak belum bosan buat jawab kan, Kak? Ya nggak apa-apa. Ya, Masih banyak nih, Kak. masih banyak yang nanya ya. Dari Pujio. Kak, apa personal branding itu erat kaitannya dengan personal saja atau ada yang lain? Iya, justru gimana diri kamu secara personal dilihat sama orang lain. Jadi diri kamu nyapa tapi dilihatnya sama orang lain gitu. Nggak ada yang lain sih ya kalau menurut aku ya. Cuman gimana kita cara membentuknya aja. Ada yang memang natural, ada yang memang dari awal udah easy going, udah bisa ngomong, udah senang ngomong di depan umum gitu, itu natural. Ada juga yang memang harus dibangun gitu. Oh aku perlu latihan komunikasi yang baik gitu, maka aku akan latihan public speaking, maka aku akan berlatih presentasi di depan teman-teman dulu misalnya. Nah itu sih, nggak ada sih sebenarnya kaitannya dengan hal-hal lain selain personal. Selanjutnya nih dari Reva Fadilah. Bagaimana terjadinya pembentukan online personal branding seseorang melalui gambaran identitas di medsos? Karena sering personal branding dikaitkan dengan penampilan secara fisik yang berhubungan dengan gaya dan penampilan. Iya, nggak apa-apa. Maksudnya gini, ketika personal branding kamu Tantri Namirah gitu ya, fashion gitu ya, dia suka banget sama fashion lah, nggak apa-apa dong kalau dia nantinya dinilai secara fisik gitu, nantinya dinilai secara penampilan aja, karena memang branding dia suka fashion gitu. Tapi sebaliknya nih, brandingku, aku tidak mau dikenal sebagai seseorang yang OOTD, aku tidak mau dikenal sebagai orang yang share keseharian gitu. Aku maunya dikenal karena pola pikirku, aku maunya dikenal karena apa yang aku tahu gitu. Jadi aku pun tidak menampilkan itu. Jadi apa yang kamu tampilkan itu adalah apa yang orang lihat dari kamu. Jadi hati-hati banget sama apa yang kamu tampilkan di sosial media. Oke, udah nih ya, nggak ada yang tanya lagi. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih buat Kak Anissa Steviani yang udah mau hadir di acara webinar kamu, udah mau sharing-sharing tentang personal branding. Teman-teman mungkin ada yang mau nanya lagi nih sebelum aku kasih kesimpulan dari webinar kita ini. Belum kita tutup nih buat pertanyaan. Oh, ada satu lagi. Satu lagi nih Kak. Terakhir. Oke. Jatuh. Kak, personal branding itu sangat penting ya Kak? Itu tadi, biar kita dipercaya sama orang lain. Karena kalau kamu ada di sosmed dan kamu tidak ada di sosmed, dan ketika kita dibutuhkan untuk sesuatu ya, orang pasti akan lebih percaya yang kehadirannya di sosmed bisa dilihat gitu. Jadi emang penting banget. Kalau zaman dulu nih ya, kalau belum ada sosmed,
personal branding itu dilihat dari CV kamu udah bisa apa aja, kamu sudah melewati apa aja, kamu dilihat dari penampilan kamu, cara kamu jalan, cara kamu ngomong gitu, dan kamu diangkat apa enggak, apa kamu malu-malu, gestur kamu gitu ya. Jadi memang penting banget nanti ke depannya untuk kamu cari kerja, untuk kamu apalagi ya, cari kerja sih rata-rata dibutuhkannya kayak gitu. Bisa ditanya lagi teman-teman? Aku mau tanya, belum kita tutup? Atau Kak Anissa ada nasihat buat adik-adik semua nih yang mau bangun personal branding? Pada sahabat kita ya. Daripada rebahan doang ya kan, daripada scroll mulai daripada terus mengkonsumsi konten orang lain, cobalah bikin konten sendiri. Apa yang kamu suka, kamu paling lama di mana, kamu paling lama di TikTok misalnya scrollnya gitu ya, cobalah bikin konten sendiri, karena kamu gak akan pernah tahu dari bikin konten itu akan ada hal baik apa yang datang sama kamu gitu. Kalau kamu sukanya nonton YouTube, cobalah bikin YouTube sendiri. Jangan terus-menerus cuma mengkonsumsi, karena potensinya gede banget di sosial media itu. Bisa jadi kamu malah berkarir di sana, nggak jadi kerja kantoran gitu. Itu sangat mungkin banget zaman sekarang. Jadi jangan ragu-ragu untuk bikin konten. Aku sebelumnya mau ucapin terima kasih lagi nih sama Kak Anissa sama Kak Anggia yang udah mau hadir di web seminar aku kali ini. Kesimpulannya aku mau kasih tahu sama teman-teman, yang pertama itu harus kenali diri sendiri. Benar nggak Kak? Iya, betul banget. Kemampuan kita. Yang kedua, walaupun kita mau bangun personal branding, kita harus tetap memiliki attitude. Jangan sampai kita bangun personal branding tapi kita nggak pakai attitude kita. Attitude yang baik ya. Attitude yang baik. Udah gitu kita harus perluas jaringan kita harus sharing sama teman-teman kita yang banyak pengalamannya juga gitu kan. Sama kita harus jadi punya karakter yang berbeda supaya orang lebih tertarik sama personal branding kita. Iya, betul. Kayaknya ada lagi nih 2 yang Nggak bisa habis nih Kak. Gak bisa habis nih, Iya, kayaknya pada betul, seneng nih sama Kak Anissa semua. Dari Pujio lagi nih, Kak, apa personal branding itu hanya untuk kalangan tertentu saja? Enggak juga sih sebenarnya. Gini, yang suka kita lupakan adalah ya, ketika kamu punya, balik lagi ya, kalau konteksnya followers banyak ya, ketika kamu punya followers banyak, itu tuh networking kamu tuh di mana-mana gitu. Kasarnya ya, kamu dagang apapun orang beli deh. Ya kan, lagi pandemi gini, kamu kerjaan gak ada, kalau followers kamu banyak, kamu berdagang apapun orang juga beli gitu. Jadi nggak untuk kalangan tertentu aja dan bisa dibangun, ada ilmunya. Jadi kalau kamu emang suka berniat, kamu baca-baca, kamu nonton di YouTube tentang personal branding ini, itu akan ngaruh banget. Karena balik lagi, semua orang akan menilai kita dari apa yang mereka lihat, dan kalau lagi begini dilihatnya dari sosmed gitu, nggak dari hal lain. Terakhir nih dari Rivaldi Aldi, Kak, satu lagi nih, bagaimana cara mempertahankan personal branding? Kita tadi udah dibahas ya. Ada deh, nggak apa-apa deh, aku tambahin sedikit lagi. Stay true to yourself aja ya. Jadi kalau nggak suka bilang nggak suka, kalau suka bilang suka. Kalau memang jadi balik lagi, jangan bohong gitu ya, jangan dengerin kalimat negatif dan jangan dengerin orang yang kayak maunya itu cuma jatuhin kamu gitu. Dia siapa gitu ya? Karena kalau kita terus-terusan dengerin kata orang, itu kita nggak akan kemana-mana. Boro-boro jadi personal brandingnya dan dipertahankan gitu ya, tapi jadinya nggak bakal kebentuk juga gitu. Jadi mempertahankannya itu tadi, nggak usah dipertahankan lama-lama juga. Sebenarnya sekarang kamu sukanya apa, kamu lakuin dulu aja. Nanti mungkin akan berubah lagi dan itu pun nggak masalah. Gitu. Kak, kalau gitu aku mau nanya nih, terakhir. Menurut Kak Anissa, personal branding apa yang wajib dikembangkan oleh anak-anak? Ini kan anak-anak mereka kan ini misalnya perhotelan nih Kak. Buat anak-anak perhotelan tuh seperti anak-anak itu apa sih? Nggak mesti apapun, nggak mesti yang berhubungan sama sekolah atau kuliah kamu loh. Jadi justru bisa jadi pelarian dari sekolah atau kuliah kamu. Kamu di sekolah udah belajar nih ya tentang perhotelan, atau mungkin jurusannya masak gitu ya. Terus kamu kayak capek banget, pokoknya di sosmed aku nggak mau menampilkan itu gitu. Itu nggak apa-apa gitu. Kamu bisa membuat pelarian lain untuk jadi hobi kamu gitu. Jadi nggak perlu selamanya berkaitan sama jurusan sekolah, nggak perlu selamanya berkaitan dengan jurusan kuliah, tapi apa aja yang kamu suka, kamu bikin, kamu latihan yang banyak biar jadi bagus banget dan orang pun akan appreciate itu. Betul banget. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya nih? Sebelum kita tutup sesinya.
Kalau udah nggak ada kita selesai nih webinarnya. Kita akhiri aja nih ya. Gimana? Ada yang bertanya lagi nggak teman-teman? Oh udah. Oke, berarti udah cukup ya. Kami ucapkan terima kasih kepada partner kami Orange Magazine dan juga tak kami lupakan ucapan terima kasih sekali lagi kepada Kak Sani dari Bank Mayapada selaku sponsorship acara ini, dan juga Ibu Ida dan Ibu Yuliawati selaku dosen pembimbing mata kuliah Peduli Negeri dan para pengisi acara webinar kami kali ini, Kak Anggia dan Kak Anissa. Makasih banyak nih Kak Anissa untuk kesempatan waktunya ya, udah sharing-sharing, udah kasih informasi ke teman-teman semua, ke aku juga nih, ke kita juga ya, udah kasih masukan-masukan dan saran semuanya. Semoga bermanfaat ya. Ya pasti Kak. Aku juga mau ngucapin sama teman-teman SMK Pandawa yang udah berpartisipasi dalam webinar kita, yang sangat antusias banget nanyanya, dari tadi banyak banget pertanyaan, dan kita juga udah mau selesai, udah mau tutup Kak. Kayaknya masih ada yang mau tanya lagi deh. Terus demikian yang kami sampaikan, semoga kegiatan Peduli Negeri Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Banyak manfaat di lingkungan sekitar dan memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan di Indonesia. Mohon maaf ya teman-teman atas segala kekurangan acara ini. atau ada salah-salah kata dari aku atau tim aku. Sampai jumpa di kesempatan waktu lainnya. Tetap jaga kesehatan dan jaga jarak ya. Tetap produktif nih di masa pendidikan. Dadah. Terima kasih Kak Anissa, Kak Anggia. Terima kasih Iya, aku pamit ya. semua. Jangan lupa cek Instagram kita buat lihat pemenang kuisnya siapa ya.